Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimi Muktiniati, NIM C1K018-084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa penelitian terkait dengan budidaya perairan payau, khususnya untuk biota udang faname. Untuk penelitian yang pertama, yakni ditulis oleh Rahmadi Aziz pada tahun 2010. Penelitian ini berjudul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithophneus faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh udang faname merupakan salah satu komoditas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya di tambak karena produktivitasnya yang tinggi. Selain itu, udang faname memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yakni dapat dipelihara dengan kepadatan yang tinggi. Pertumbuhan udang ini cukup cepat, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Selain itu, komposisi daging dari udang faname lebih tinggi daripada udang windu, serta udang ini dapat hidup pada rentan salinitas 1 hingga 40 ppt. Namun optimalnya pada salinitas 15 hingga 25 ppt. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup dari udang faname pada media yang bersalinitas rendah. Untuk perlakuan yang diberikan oleh peneliti pada udang faname yakni diberikan 4 perlakuan, di mana perlakuan pertama yaitu diberikan udang windu diberikan salinitas 30 ppt sebagai kontrolnya. Sedangkan untuk perlakuan yang kedua yakni diberikan perlakuan dengan salinitas 10 ppt. Perlakuan yang ketiga yakni diberikan salinitas 5 ppt, dan perlakuan terakhir yakni diberikan perlakuan yang keempat yakni diberikan salinitas 0 ppt. Seluruh perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Adapun untuk parameter yang diuji pada penelitian ini ialah di mana yang pertama yakni diuji tentang kualitas airnya. Kualitas air ini dapat berupa suhu, kekeruhan, oksigen terlarut, pH salinitas kesadahan, tingkat amoniak serta nitrit. Untuk parameter yang kedua yakni diamati mengenai laju pertumbuhan spesifik atau SGR dari udang faname ini. Untuk parameter yang ketiga yakni mengenai pertumbuhan mutlak dari. Untuk parameter yang keempat yakni mengenai konversi pakan, yang kelima mengenai efisiensi pemberian pakan pada udang, dan yang keenam frekuensi molting udang, yang ketujuh mengenai kelengkapan organ udang, dan yang kedelapan mengenai tingkat kelangsungan hidup dari udang faname. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini, saya hanya akan membahas mengenai 2 parameter saja, di mana parameter yang pertama yakni mengenai frekuensi molting udang, dan yang kedua yakni mengenai nilai konversi pakan udang faname atau nilai FCR-nya. Adapun hasil untuk frekuensi molting udang yakni didapatkan hasil tertinggi pada perlakuan P3. Perlakuan P3 ini merupakan perlakuan dengan memberikan salinitas 0 ppt pada udang. Hasil yang didapatkan yakni nilai molting udang yakni sebanyak 0,73% per hari. Hal ini dikarenakan tekanan osmotik juga berhubungan dengan frekuensi molting dari udang. Pada air tawar, udang akan banyak menyerap air dari perairan, sehingga tubuh udang akan menjadi semakin besar. Hal ini dapat memicu tingkat frekuensi udang yang semakin tinggi. Selain itu,
Dalam kondisi molting, udang akan sangat lemah, sehingga tingkat kelangsungan hidup dari udang yang sedang mengalami molting akan semakin rendah. Adapun untuk nilai FCR atau nilai konversi pakan selama perlakuan dengan perbedaan salinitas dapat berpengaruh nyata terhadap nilai konversi pakan. Perlakuan kontrol merupakan perlakuan yang memberikan pengaruh nyata terhadap nilai konversi pakan. Perlakuan kontrol ini memberikan pengaruh yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada kondisi salinitas rendah, udang faname akan mengkonversi pakan tersebut menjadi energi mereka. Hal ini digunakan untuk mempertahankan hidupnya, pertumbuhan, serta untuk melakukan molting. Sehingga udang faname membutuhkan suplai makanan yang lebih banyak pada saat salinitas yang lebih rendah. Selain itu, konversi pakan merupakan indikator untuk menentukan efektivitas dari pakan. Semakin kecil nilai konversi pakan, maka menunjukkan penggunaan pakan tersebut semakin efisien. Untuk penelitian yang kedua, yakni ditulis oleh Gita Rahayu pada tahun 2016. Penelitiannya berjudul Kajian Pemberian Mineral Kalsium Ca pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Udang Faname, Lithopenaus faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah udang faname, Lithopenaus faname merupakan udang yang dibudidayakan secara global. Udang faname memiliki berbagai keunggulan, yaitu mudah dibudidayakan, produksinya stabil, toleran terhadap serangan infeksi viral seperti WSSV atau White Spot Syndrome Virus, TSU, Taura Syndrome Virus, dan IHHNV atau Infection Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus. Dan selain itu, udang ini juga mampu hidup pada kisaran salinitas yang lebar. Tidak hanya itu, udang faname dapat dibudidayakan di lingkungan dengan salinitas rendah. Hal ini merupakan pilihan budidaya yang dapat dilakukan menggunakan air tanah. Namun, dari beberapa kelebihan tersebut terdapat kelemahan, seperti rendahnya mineral dalam air, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan udang menjadi terhambat. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menambahkan mineral kalsium Ca dalam pakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas yang rendah. Adapun perlakuan yang diberikan pada penelitian ini terdapat 3 perlakuan, diantaranya yakni tanpa pemberian mineral kalsium atau kalsiumnya 0%. Yang kedua yakni dengan memberikan mineral kalsium sebanyak 2%, dan perlakuan yang ketiga yakni memberikan mineral kalsium sebanyak 4%. Untuk parameter yang diuji pada penelitian ini ialah yang pertama mengenai pertumbuhan berat mutlak, yang kedua mengenai laju pertumbuhan harian, ketiga kelangsungan hidup udang faname, keempat mengenai feed conversion ratio atau FCR-nya, dan yang kelima yakni mengenai parameter kualitas air pada media pemeliharaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah dapat disimpulkan bahwa pemberian mineral Ca yang berbeda pada pakan dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname, dan pemberian mineral 4% merupakan pemberian dengan menghasilkan pertumbuhan yang terbaik. Sedangkan untuk kelangsungan hidup dari udang faname pada salinitas rendah ialah dengan pemberian Ca ini dapat memberikan pengaruh nyata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.